Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Sebelumnya Mimin mau ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mensupport channel ini. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik BIS. Bagi yang belum melihat part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. So langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di part sebelumnya berakhir dengan Jason si ketua OSIS yang menceritakan masa lalu Brok Chang kepada Seth dan Victor. Sepulang sekolah, Seth dan Victor yang hendak pulang sekolah itu, melihat Sophie yang nampak seperti sedang menunggu seseorang. Sophie bertanya kepada Seth, apakah dia baik-baik saja setelah bertemu dengan Jason sebelumnya. Seth pun menjawab bahwa ia baik-baik saja. Di saat yang bersamaan, Victor pun menyadari jika orang yang ditunggu Sophie adalah Seth. Kemudian ia pun meninggalkan mereka berdua dan berpesan kepada Seth semoga ia beruntung. Dan dengan wajah polosnya, Seth bingung apa maksud dari kata-kata Victor itu. Saat tersisa Seth dan Sophie, keadaan pun terasa agak canggung. Kemudian Seth bertanya kepada Sophie, apakah kau menungguku? Sontak hal itu pun membuat Sophie tersipu malu atas pertanyaan Seth tersebut. Sophie yang sambil menutupi wajahnya yang malu itu, bertanya kepada Seth, apakah kau ingat aku? Dan dengan pedenya Seth menjawab, tentu saja aku ingat, kau adalah ketua kelas. Kemudian Sophie berkata, bukan itu. Maksudku ketika kita masih anak kecil. Dan tiba-tiba Seth pun berkata, aku tahu kok. Hal itu pun membuat Sophie terkejut. Tempat penitipan anak, kelas rusa, kita adalah teman, kita sering nongkrong. Kita cukup dekat saat itu, ujar Seth. Sontak Sophie merasa sangat senang mendengar ucapan Seth yang masih mengingat dirinya. Bahkan kelas mereka semasa kecil masih diingat Seth. Kemudian, sedikit kilas balik mengenai kehidupan Seth dan Sophie di saat mereka masih kecil. Hubungan mereka menjadi semakin dekat karena menghabiskan waktu bersama-sama setiap harinya, mulai dari menyelamatkan anak kucing yang terjebak di atas pohon, bermain petak umpet, hingga suatu hari Sophie mencium pipi Seth, yang membuat Seth tersipu malu akan hal tersebut. Kemudian, kembali ke masa sekarang, nampak Sophie yang tersipu malu mengingat masa kecil mereka. Tiba-tiba Seth yang sembari memegang pipinya itu mengatakan, jangan khawatir, aku tidak akan bilang pada siapapun kau pernah menciumku. Lagi pula, saat itu kita masih anak kecil. Sontak hal itu, lagi-lagi membuat Sophie merasa malu dan hanya bisa terdiam sambil menundukkan kepalanya. Kemudian Seth berkata, kau menunggu selama ini, cuma untuk menanyakan itu. Ya tentu saja, ujar Sophie. Di saat yang bersamaan, nampak Jason beserta beberapa anggota OSIS yang hendak pulang. Dan tiba-tiba, Sophie mengatakan, siapa yang bilang aku sedang menunggu kamu? Sontak hal itu membuat Seth terkejut. Sophie pun segera berlari menuju ke arah Jason dan meninggalkan Seth seorang diri. Ia pun pulang bersama-sama dengan Jason dan beberapa anggota OSIS lainnya. Menurut Mimin, di sini Sophie sebenarnya sedang menunggu Seth dan khawatir akan dirinya. Namun, dikarenakan ia merasa malu atas apa yang diucapkan Seth sebelumnya sehingga ia ingin melarikan diri dari rasa malunya tersebut. Kemudian, lagi-lagi diperlihatkan sedikit kilas balik kehidupan Seth dan Sophie di saat mereka masih kecil. Di suatu sore, nampak Seth yang saat itu sedang menggendong Sophie. Di saat itu, Sophie berkata, Seth ketika aku sudah besar, aku ingin kita. Dan panel untuk chapter tersebut berakhir sampai di situ. Entah apa maksud ucapan dari Sophie tadi, karena kata-katanya sangat menggantung. Kemudian kembali lagi ke masa sekarang, Seth yang telah ditinggal Sophie tadi, ia segera menuju ke arah mobilnya yang ada di parkiran, dan seperti biasanya, nampak sopir Seth yang sedang tertidur pulas di dalam mobilnya tersebut. Seth pun membangunkannya dan memintanya untuk diantar pulang ke perusahaannya. Sesampainya di perusahaannya itu, ia langsung disuguhkan dengan beberapa dokumen yang harus diurusnya. Hal itu membuatnya merasa sangat jenuh dan enggan menyelesaikannya. Kemudian Seth berkata kepada pamannya yang ada di sampingnya itu, agar pamannya saja yang mengurus semua pekerjaannya. Pamannya berkata kepada Seth untuk bersikap dewasalah saat bekerja. Apakah aku harus mengerjakannya? Aku belum sepenuhnya menjadi bos di tempat ini, ujar Seth. Pamannya berkata, bahwa Sunshine Group itu terbuat dari darah daging dan keringat ayahmu, dan kau yang menjadi satu-satunya penerusnya. Seth pun kembali membela diri. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya remaja berusia 17 tahun dan tidak tahu apapun soal ini. Seketika dengan tegas pamannya berkata, bos, Sunshine Group bukanlah perusahaan biasa. Akar dari Sunshine adalah hal yang disebut orang sebagai mafia.
Kita cuma terlihat bagus kalau dari luar. Kebanyakan hotel di Prancis berada di tangan kita. Tetapi itu semua berawal dari kegelapan. Seperti yang kau bilang, kau membutuhkan 2 tahun lagi untuk menerima warisan dan kau akan sepenuhnya menjadi bos. Tapi itu tidak berarti apa-apa bagi kami. Karena kau satu-satunya anak dari bos, kau sudah diterima dan diakui oleh semua eksekutif di perusahaan ini dan tak ada yang bisa menolakmu. Mendengar hal itu, Seth pun seketika memikirkan maksud dari ucapan pamannya itu yang ingin agar perusahaan mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya di bawah kepemimpinannya. Di saat yang bersamaan, sebuah telepon yang ada di ruangan itu berdering. Pamannya pun langsung mengangkat telepon tersebut. Seseorang yang menelpon adalah bawahan dari perusahaan milik mereka. Ia mengatakan bahwa orang-orang dari Busan datang ke tempat mereka. Tiba-tiba panggilannya pun terhenti, yang ditutup dengan sebuah teriakan kesakitan dari bawahan mereka tersebut. Sontak hal itu membuat paman Seth merasa sangat geram. Tak lama kemudian, pintu di ruangan itu dibuka secara paksa dari arah luar. Nah, orang yang memaksa masuk ke dalam ruang itu adalah orang-orang yang dimaksud tadi. Orang tersebut adalah Derek Paik, seorang pemimpin dari kelompok Sunshine Group cabang Busan. Ia beserta anak buahnya melakukan pengkhianatan terhadap perusahaan mereka. Ia datang ke tempat itu, karena merasa jika Seth adalah orang yang tidak pantas untuk menjadi pemimpin selanjutnya di perusahaan mereka. Baginya, Seth hanyalah seorang bocah nakal. Jadi ia bermaksud untuk menggulingkan kepemimpinan Seth. Sedikit informasi, bahwa untuk menjadi bos di perusahaan Sunshine Group, yang dibuat oleh ayah Seth, akan diadakan pertarungan antar pemimpin dari segala cabang yang tergabung dalam perusahaan tersebut, agar mendapatkan sosok pemimpin perusahaan yang kuat, dan dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Dan Seth telah melewati semua hal itu di masa lalunya. Tepatnya, setelah ia mendengar kabar akan kematian ayahnya, ia melakukan beberapa latihan yang keras hingga ia dapat menjadi sangat hebat seperti sekarang ini. Ia pun telah diakui dan mendapatkan respek dari semua pemimpin yang tergabung dalam Sunshine Group. Termasuk Derek, pemimpin cabang Busan yang ingin melakukan kudeta ini, telah ia kalahkan dahulu. Namun masih saja tidak menerima kenyataan kalau ia telah dikalahkan. Apalagi posisi Seth saat ini, yang belum resmi menjadi pemimpin di perusahaan tersebut. Ia masih membutuhkan waktu selama 2 tahun agar mendapatkan warisan dari perusahaan milik ayahnya itu dan sepenuhnya menjadi bos di perusahaan tersebut. Untuk cerita masa lalu Seth, akan diceritakan di beberapa chapter yang akan datang. Karena untuk saat ini ceritanya masih berfokus di kehidupan Seth yang menjalani kehidupan SMA-nya. Oke, lanjut ke ceritanya. Dengan wajah geramnya, paman Seth berkata kepada Derek, "Apa kau ingin mati?" Di saat yang bersamaan, Seth pun menghalangi pamannya itu, dan ia ingin turun tangan langsung menghadapi Derek. Seth berkata, "Apa hidungmu baik-baik saja?" Derek pun menjawab, "Waktu itu aku cuma tidak berhati-hati." Seth yang merasa sangat geram itu, berkata, "Jadi mau tanding lagi? Bagus sekali, karena aku merasa sedang benar-benar marah hari ini." Dan di saat yang bersamaan, Seth dengan sangat cepat melompat dari mejanya itu, dan melayangkan tendangan yang sangat keras tepat ke wajah Derek. Keesokan harinya, di SMA Yongjing, nampak keadaan sekolah itu yang dijaga ketat oleh guru olahraga beserta dengan Jason, yang bertujuan agar Brock tidak lagi masuk ke sekolah itu dan melakukan kekacauan seperti kejadian sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Seth yang telah sampai di sekolah itu, hal itu pun disadari oleh Jason. Saat memasuki sekolah, nampak keduanya yang saling bertatapan tanpa mengungkapkan sepatah dua kata. Di saat yang bersamaan, dari kejauhan Brock yang melihat Seth telah datang ke sekolah, ia pun meminta kepada adiknya untuk memanggil Seth ke hadapannya. Nah di sini, Jason pun menyadari juga keberadaan Brock dari kejauhan. Tak lama kemudian, Jason pun kembali mengadakan rapat bersama anggota OSIS dan ketua-ketua klub. Ia berkata, "Sepertinya Brock Chang ada di sekitar sekolah. Aku membutuhkan kalian untuk melawannya bersama." Mendengar hal tersebut, Gabe, ketua klub taekwondo seketika memukulkan tangannya ke meja. Ia menolak keras hal tersebut. Ia berkata, dia pikir dia siapa seenaknya saja, dan kenapa kita harus berhati-hati dengannya. Sam, ketua klub judo dengan sikap dinginnya berkata, tidak ada alasan dia kembali ke sini dan bertarung dengan kita. Gabe pun menjawab, itulah yang membuatku kesal, kenapa kalian berpikir kita melakukan ini semua karena dia. Perdebatan itu pun segera dilerai oleh Jason, cukup.
Itu semua adalah masa lalu, di sini tidak ada yang bisa kita lakukan, ucapnya. Mendengar hal tersebut, lagi-lagi Gabe semakin dibuat kesal. Apa katamu? Tidak ada yang bisa kita lakukan, bodoh amat tentang itu. Kita semua kesini karena ini sekolah atletik, dan kita kehilangan segalanya karena dia. Saking emosinya ia pun berdiri dan menendang kursinya itu. Aku ingin mengambil kembali apa yang dia ambil dariku. Semuanya, ucap Gabe dengan perasaan emosinya yang semakin menggebu-gebu. Di sisi lain, adik Brock Chang sudah berada di kelas Seth. Karena masih merasa takut dengan Seth, ia pun dengan perlahan membangunkan Seth yang sedang tertidur di kelasnya. Sontak hal itu membuat Seth bertanya apa maksud kedatangannya tersebut. Dan dengan perasaan gugup ia berkata, "Aku cuma mau ngomong." Sembari tidur Seth berkata, "Ia katakan saja apa maksud kedatanganmu." Adik Brock Chang berkata, "Bukan di sini, aku ingin kita bicara di luar. Ada suatu hal yang sangat penting." Di sini ia berusaha membujuk Seth, agar bisa keluar dari kelas dan bisa bertemu secara langsung dengan Brock yang sedang menunggunya di luar sekolah. Dan tiba-tiba, Seth pun bangun. Ia berkata, "Oke ayo pergi." Sontak hal itu membuat adik Brock terkejut. Ternyata Seth mau menurutinya. Menurut Mimin, posisi Seth saat ini pasti telah menyadari situasinya, sehingga ia dengan mudah menurutinya, berbeda ketika disuruh oleh Jason sebelumnya, sikap Seth yang menunjukkan dirinya tidak mau disuruh. Di saat yang bersamaan, Victor yang sedang tidur di mejanya, ia melihat mereka berdua yang hendak pergi tersebut. Di lorong sekolah, Sophie juga melihat Seth yang sedang beranjak pergi dari kelas mereka itu. Dalam hatinya pun bertanya-tanya, sebenarnya mereka berdua mau pergi kemana. Sementara itu, di belakang sekolah, nampak Brock yang telah menghajar semua anggota klub taekwondo milik Gabe. "Apa cuma semua ini yang kau punya?" tanya Brock kepada Gabe yang ada di hadapannya tersebut. Melihat anggota-anggotanya yang telah dihajar oleh Brock hingga tak berdaya, ia pun dibuat semakin geram. Dan tiba-tiba, dengan teknik taekwondonya, ia menyerang Brock dengan sangat kuat. Namun hal tersebut dapat dengan mudah ditahan oleh Brock. Ia pun menggenggam erat kaki Gabe yang ditahannya itu. Ia berkata, "Aku harap kau diam saja di rumah sakit." "Apa maksudmu?" ungkap Gabe yang terlihat cemas. Setelah mengatakan hal itu, Brock dengan sangat cepat menarik kaki Gabe dan menghantamkannya ke tanah. Hal itu pun membuat Gabe seketika pingsan dengan kondisi pendarahan di hidungnya. Dan dengan santainya, Brock berkata, "Pasti sakit. Aku akan pastikan kau tidak akan bisa berjalan lagi." Tiba-tiba Jason datang dan meminta Brock untuk segera menghentikan perkelahiannya tersebut. "Kenapa kau di sini? Kau seharusnya tidak punya dendam lagi dengan sekolah ini," ungkapnya. "Itu benar, aku cuma mau bicara dengan anak baru itu," jawab Brock. "Jangan di sini, jangan membuat sekolah ini semakin buruk," ungkap Jason. Dengan wajah seriusnya, Brock berkata, "Aku tebak tidak ada yang bisa menakutimu, karena kau datang dari keluarga martabat dan menjadi ketua OSIS. Tapi itu tidak masalah bagiku, karena aku Brock Chang." Di saat mereka berdua mengobrol, dari arah sekolah akhirnya Seth pun datang. Sontak hal itu membuat Brock semakin geram. Sementara itu, Seth dengan wajah polosnya baru menyadari bahwa Brock adalah orang yang pernah dihajarnya saat mereka masih kecil. Ia pun seketika terkejut, melihat Brock yang sedang mengambil ancang-ancang untuk menyerangnya. Hal itu pun membuat wajah Seth berubah menjadi sangat serius. Ia pun juga mempersiapkan dirinya dengan menggenggam erat tangannya. Karena tak ingin Brock mengacaukan sekolah mereka seperti di masa lalu, dengan cepat Jason ingin melerai keduanya. Dengan wajah seriusnya, Brock berkata kepada Jason, "Pergilah, kalau kau tidak ingin mati." "Sudah kubilang jangan lakukan itu di sekolah," ujar Jason. Sontak hal itu membuat Brock geram, seketika ia ingin menghajar Jason yang menghalanginya itu. Tiba-tiba Seth pun meminta Jason untuk minggir dan ingin berhadapan langsung dengan Brock, karena dirinya lah yang membuat Brock datang kembali ke sekolah mereka. Seth pun memiliki ide untuk mengajak Brock bertarung di atas ring. Ia berkata, "Terlalu banyak orang di sini, kita bisa bertarung tanpa adanya peraturan juga." "Apa kau marah karena aku tidak takut padamu?" ujar Seth kepada Brock yang ada di hadapannya. Dan dengan tatapan serta hasrat membunuhnya, Seth berkata, "Apa aku terlihat seperti orang yang takut pada perkelahian?" Sontak hal itu membuat Brock dan Jason terkejut melihat sosok Seth yang terlihat sangat berbeda. "Dan jangan khawatir, kita akan membuat perkelahian itu seperti olahraga," ujar Seth.
Sementara itu, kabar mengenai pertarungan Seth dan Brock, dengan cepat tersebar ke seluruh sekolah. Pertarungan antara Seth dan Brock pun diadakan di dalam ring yang ada di klub boxing. Sebelum pertarungan keduanya pun sedikit melakukan pemanasan. Hal itu juga disaksikan oleh teman SMP Seth yang sering membulinya lalu. Ia pun dibuat terkejut karena Seth yang akan melakukan pertarungan dengan Brock, sang legenda sekolah mereka. Tiba-tiba, guru olahraga mereka pun muncul. Sontak hal itu membuat seluruh orang yang ada di tempat itu terkejut. Mereka pun berpikir pasti pertarungan itu akan dihentikan oleh guru tersebut. Namun siapa sangka, guru itu malah datang sambil memberikan mereka sarung tangan untuk keduanya, dan ia bersedia menjadi wasit untuk pertarungan tersebut. Aku yang akan menjadi wasit dan pertarungan sebanyak 3 ronde. Setiap rondenya memiliki waktu selama 3 menit, ujar guru tersebut. Di sisi lain, di kelas Seth, ada seorang siswa yang datang memberikan informasi mengenai pertarungan Seth dan Brock. Sontak Sophie dan Victor yang ada di kelas itu, merasa terkejut akan hal tersebut. Kembali ke sisi Seth dan Brock, nampak keduanya telah bersiap-siap untuk pertarungan mereka. Sebelum mulai, Seth pun bertanya kepada Brock, "Apa kau melakukan ini karena saat kita masih anak kecil? Aku menendang tititmu seperti seorang pecundang." Sontak hal itu membuat Brock semakin geram. Ia berkata, "Hanya sekali. Itu adalah satu-satunya saat aku kalah dalam pertarungan. Apakah itu alasan yang cukup bagus untukmu?" Dan lonceng pun berbunyi, yang menandakan pertarungan pun dimulai. Pertarungan itu pun dibuka dengan Brock yang lebih dulu melayangkan sebuah pukulan ke arah Seth. Namun hal itu dengan mudah Seth hindari. Kemudian, Seth pun menggenggam erat tangan Brock tadi, yang disusul sebuah serangan keras ke arah perut Brock dengan menggunakan lututnya. Tak berhenti sampai di situ, melihat Brock yang sedang kesakitan akan serangannya barusan. Seth pun melancarkan sebuah pukulan tepat di bagian leher Brock, hingga membuat Brock seketika terjatuh ke lantai dengan begitu keras. Sontak hal itu pun, membuat seluruh orang yang menyaksikan pertarungan itu merasa sangat terkejut karena Brock dapat dijatuhkan dengan begitu mudahnya. Seth pun menoleh ke arah guru olahraga dan berkata, "Apa kau tidak akan menghitung?" Karena dipikirnya Brock telah tumbang oleh serangannya tadi. "Mengapa terburu-buru?" ujar Brock dari arah belakang Seth. Ia pun dapat kembali berdiri, setelah menerima serangan Seth sebelumnya. Sontak hal itu membuat Seth terkejut, ia menyangka telah berhasil mengalahkan Brock. Dalam hatinya pun dibuat bingung, mengapa bisa Brock masih bisa berdiri setelah menerima serangan kerasnya tadi. Di sisi lain, Sophie yang akhirnya sampai di dalam ruangan itu. Nampak dirinya yang sangat terkejut melihat kondisi di dalam ruangan tersebut. Setelah itu, Brock pun kembali bersiap-siap untuk menyerang Seth. Dan dengan cepat, Brock berlari dan ingin menangkap Seth dengan teknik bergulatnya. Seth pun kembali ingin melancarkan serangannya kepada Brock. Dengan ekspresi wajahnya yang terasa sangat mengintimidasi Brock, ia berkata, "Apakah aku terlihat lemah?" Dan dengan sangat keras ia pun melancarkan pukulannya tepat di wajah Brock. Sontak para penonton dibuat sangat terkejut. Bahkan Victor, yang telah sampai di ruangan itu, menyaksikan pertarungan mereka, membuatnya hanya bisa terdiam. Sementara itu, adik Brock, guru olahraga, Jason, Sophie, serta para ketua-ketua klub yang menyaksikan hal tersebut merasa sangat tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Guru olahraga pun segera menghentikan pertarungan tersebut, karena melihat Seth yang telah membabi buta menyerang wajah Brock. Dan pertarungan itu pun berakhir dengan kemenangan Seth. Nampak Brock yang mengalami pendarahan di sekujur wajahnya, bahkan lantai di sekitarnya pun bercucuran darahnya. Serta nampak sarung tangan milik Seth yang berlumuran darah milik Brock. Di akhir pertarungan tersebut, Seth berkata, "Biar aku tanyakan sekali lagi, apakah aku terlihat lemah?" Di momen ini, akhirnya Seth menunjukkan kekuatannya. Sampai-sampai Brock, sang legenda tak berkutik dibuatnya, dan ia bahkan sama sekali tidak terkena serangan Brock. Hal ini pun membuat seluruh sekolah menjadi gempar. Oke, sekian dulu pembahasan alur cerita kali ini. Jadi bagaimana kisah seru Seth selanjutnya? Kita akan mengetahuinya di video-video selanjutnya.
So jangan lupa like video ini, serta subscribe juga channel ini ya, sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar bisa berkembang.